Liu Piaoyue tidak bisa melepaskannya, semua orang bisa mengerti, Ye Chen dan yang lainnya tidak dipaksa, waktu akan secara bertahap mencairkan segalanya. Akhirnya, Ye Chen membuka menara Tianxiong, dan orang-orang datang ke lantai 7 menara Tianxiong. Semua yang ada di sini sama seperti sebelumnya, tetapi sedikit suram, dan meja serta kursi tertutup debu. Ye Chen pergi ke lantai 7, seperti biasa melihat ke arah pintu, sosok lelaki tua itu tidak bisa lagi terlihat. Ye Chen menghela nafas dan bertanya, kemana perginya orang-orang dari keluarga Liu? Keluarga Liu pada dasarnya telah dihancurkan oleh keluarga Feng dan keluarga Xiao. Tampaknya tidak ada karakter utama yang melarikan diri. Keluarga Feng dan keluarga Xiao terlalu kejam. Untuk menghindari pembalasan di masa depan, mereka langsung menebang akarnya. Namun, saudara-saudari Liu belum muncul. Zhao Tianjian berkata, Liu Anru menjadi biksu di wilayah barat, dan Liu Mo tidak pernah ditemukan. Ye Chen berat. Dia tidak tahu apakah Liu Mo mengetahuinya atau tidak. Inilah yang menjadi hutang keluarga kerajaan kepada keluarga Liu. Jika keluarga kerajaan tidak mendorong mereka, bagaimana mungkin keluarga Feng dan keluarga Xiao berani melakukan ini? Zhao Tianjian menyalahkan dirinya sendiri. Ye Chen menghibur, itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ye Chen duduk di lantai 7. Tidak ada anggur di sini. Ye Chen mengeluarkan sebagian anggurnya yang tersisa dan minum bersama semua orang. Di pagi hari, banyak hal yang tidak dapat ditemukan di pagi hari. Kematian dua saudara laki-laki, kematian Tuo Bani Huang, kehancuran keluarga Liu. Semua ini, hanya kenangan, ketika menyentuh pemandangan itu, hati merasakan kesedihan yang tak terbatas, rasa sakit seperti itu, hanya orang yang berpengalaman yang dapat mengalaminya. Konferensi negeri dongeng di wilayah selatan akan segera dibuka. Apakah kamu tidak akan berpartisipasi? Ye Chen bertanya kepada Zhao Tianjian. Meskipun posisi raja kerajaan Zhao tidak langka, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, aku harus mengatur semua ini dengan saksama sebelum aku dapat melakukan apa yang ingin aku lakukan. Ketika Zhao Tianjian tiba di Ye Chen, simpul hatinya terlepas, dan seluruh orang menjadi sangat rileks. Ye Chen tidak ragu-ragu, menepuk bahu Zhao Tianjian, aku menunggumu di wilayah selatan. Saudaraku, kamu harus pergi, dan kemudian kita akan bertarung berdampingan. Jalan napas Man Tianhao. Bagus. Mata Zhao Tianjian berbinar-binar, dan gairah di hatinya juga menyala. Ye Chen meninggalkan kota kekaisaran dan menuju kota naga. Longshan, Perdana Menteri, apakah menurutmu gunung ini terlihat seperti punggungan naga? Di dekat Longshan, seorang pria berbaju besi menunjuk ke arah Longshan dan menyipitkan matanya. Di depan pria berbaju besi itu, ada seorang pria pendek, bungkuk, dan berkumis. Pria tua itu menyentuh kumisnya dan mengangguk sambil berpikir. Agak mirip, Raja Naga tua itu merasa bahwa ada roh naga di sini sebelumnya. Mari kita periksa, mungkin bagian dari Gunung Longzhu di negeri dongeng ada di sini, kata pria berkumis itu. Saya sudah menanyakannya, nama gunung ini adalah Longshan. Saya rasa itu benar, ada yang mengatakan bahwa gunung ini tidak ada sejak lama. Saya tidak tahu kapan gunung itu akan tiba-tiba muncul. Akan ada gunung di sini dalam semalam, kata pria berbaju besi itu. Pria berkumis itu menyipitkan matanya, mengangguk dan berkata, jadi, 80% ini adalah bagian dunia yang ditinggalkan oleh Gunung Longzhu yang dicari oleh Raja Naga tua itu. Kami telah melakukan pekerjaan yang hebat. Pria berbaju besi itu tertawa. Daftar dewa tidak ditemukan sebelumnya, dan beberapa pangeran juga terbunuh. Istana naga di Laut Cina Timur telah menderita kerugian besar. Sekarang jika Anda mendapatkan harta karun di Gunung Longzhu, Anda pasti akan dapat menghidupkan kembali momentumnya. Pria berkumis itu tertawa. Perdana Menteri, apakah Anda ingin memberitahu Raja Naga sekarang? Pria berbaju besi itu berkata. Pria berkumis itu menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, jika ini benar-benar bagian dari Gunung Longzhu, kita tidak dapat menemukan pintu masuknya. Hanya orang-orang naga yang dapat merasakan roh naga di sini. Pergi dan minta Raja Naga untuk datang. Ya, pria berbaju besi itu mengangguk dan dengan cepat menghilang ke langit. Jika ini adalah bagian dari Gunung Longzhu, pasti ada banyak harta karun di dalamnya.
Jika saya memberikannya kepada Raja Naga, saya tidak akan mendapatkan apapun. Pria berkumis itu mendengus dingin. Dia serakah dan ingin melahap semua harta karun di Longshan. Saya tidak tahu berapa umur Gu Jiao sekarang. Ye Chen dan kelompoknya juga tiba di dekat Longshan. Melihat Longshan yang berbentuk punggung naga, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Gunung itu seperti naga. Xuan Yuan melihat ke arah jalan Longshan. Yao Xi berkata sambil tersenyum, gunung ini sungguh sangat tidak biasa. Ini adalah bagian dari gunung leluhur orang-orang naga di negeri Dongeng. Dari negeri Dongeng, kerumunan itu gempar. Jadi ini gunung peri. Flying Tiger membelalakkan matanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dapat dikatakan bahwa ada banyak harta di dalamnya, yang semuanya adalah senjata abadi. Sayangnya, mereka benar-benar kehilangan kecemerlangan senjata abadi dan menjadi senjata biasa. Peralatan peri. Di mata Flying Tiger, cahaya mekar. Ye Chen berkata, ke dalam Longshan, namun, tepat di Longshan, Longshan mulai berguncang. Hiss! Sebuah raungan datang, dan Jiao kuno yang besar muncul dari langit, memancarkan aura naga yang kuat. Momentumnya menakutkan. Seekor naga di wilayah Yuanying berani mengamuk di depan wajah aslinya dan mencari kematian. Pria berkumis itu menatap Gu Jiao dan berteriak dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ye Chen melihat ini, matanya tenggelam, tubuhnya bergetar, dan dengan cepat bergegas melewatinya. Meskipun momentum Jiao kuno kuat dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki naga, itu juga karena dia menyerap banyak ki naga di Longshan. Kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada pria berkumis itu. Pria berkumis 8 itu membelah tangannya. Gu Jiao ketakutan dan segera menghindar. Ye Chen datang pada saat ini dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang kuat meledak dan bertabrakan dengan pria itu. Tubuh pria berkumis itu terbang terbalik dan wajahnya terkejut. Tuan Gu Jiao, lama tidak bertemu. Ye Chen menatap Gu Jiao dan berkata. Melihat Ye Chen, Gu Jiao merasakan napas Ye Chen dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama beberapa tahun. Kamu telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Ye Chen tersenyum, lalu menatap pria berkumis itu, dengan acuh tak acuh berkata, di mana aku seperti melihatmu. Ye Chen berusaha keras mengingat, dan akhirnya teringat sebuah wajah. Ketika dia berencana untuk melarikan diri dari Laut Cina Timur, dia dihentikan oleh seorang pemuda jelek dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Pemuda itu sangat mirip dengan pria berkumis itu. Kamu adalah Perdana Menteri Istana Naga di Laut Cina Timur. Mata Ye Chen sedikit tenggelam. 8 karakter itu pasti ayah dari pemuda berkumis itu, kalau tidak, mereka tidak akan begitu mirip. Apakah itu kamu? Ketika dia melihat penampilan Ye Chen, dia juga terkejut. Namun, dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang bisa mendapatkan daftar dewa dari dasar Laut Cina Timur, dan bahwa Ye Chen lah yang dicari oleh orang-orang kuat itu. Hati Ye Chen sedikit tergerak, dari nada suara pria berjanggut 8 itu, langsung tahu bahwa Istana Naga Laut Cina Timur juga tahu bahwa dia telah mendapatkan daftar dewa. Mengapa kamu di sini? Ye Chen dingin. Pria berkumis itu berkata, kali ini kamu kembali, sungguh baik menyerahkan barang-barang itu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari wilayah timur. Benarkah? Ye Chen mencibir dan berkata, kura-kura mati, pada awalnya, putramu diubah menjadi kura-kura yang menyusut olehku. Hari ini, kamu bertemu denganku lagi. Aku tidak akan membunuh cucumu. Setelah mendengar ini, wajah Perdana Menteri Gui menjadi sangat jelek. Sebagai Perdana Menteri Istana Naga di Laut Cina Timur, bagaimana dia bisa begitu terhina? Mencari kematian, Perdana Menteri kura-kura memberikan minuman dingin, dan dia baru saja menamparnya. Di mata Ye Chen, petir menyambar langit, di atas langit, 9 guntur bergemuruh. Perdana Menteri Gui terkejut dan wajahnya menjadi sangat ketakutan. Guntur, Perdana Menteri si kura-kura meraung seketika. Sebuah cangkang kura-kura muncul di belakangnya. Seluruh orang itu bersembunyi di dalam cangkang itu. Ada tanda-tanda pada cangkang kura-kura itu. Cahaya itu menyala dan menahan serangan Guntur. Bisakah kau menahan gunturku seperti ini? Lihat bagaimana aku membelah cangkangmu. Ye Chen mendengus dingin. Serangan guntur langit yang tak tertandingi turun, itu menakutkan. Bang! Cangkang kura-kura Perdana Menteri kura-kura terbelah menjadi beberapa bagian dalam sekejap.
Seluruh tubuh Perdana Menteri kura-kura hangus, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Haha, kamu bisa minum sup Wangba hari ini. Fei Tian Tiger melihat pemandangan ini dan tertawa. Wangba Tang adalah tonik yang hebat, terutama Wangba Tang, yang sangat kuat. Mentian juga tertawa. Perdana Menteri kura-kura itu penuh dengan asap hitam dan hampir memuntahkan darah. Cangkang kura-kuranya hancur dan kehilangan pertahanan terbesarnya. Dia lari dengan cepat. Kura-kura mati, aku masih ingin lari. Aku akan memberimu sedikit tonik. Harimau Fei Tian mendengus dingin, menamparkan masa lalu, dan menerbangkan Perdana Menteri kura-kura ke kipas. Puff! Perdana Menteri kura-kura dipukuli 7 daging dan 8 sayuran, memuntahkan seteguk besar darah, dan hatinya ketakutan. Minumlah sup Wangba hari ini. Ye Chen tertawa dan mempersembahkan kurban kepada dewa seperti tripod penjara dan menekannya. Tubuh Perdana Menteri Gui hampir retak. Yuan Shen terbunuh oleh kota dan jatuh sepenuhnya. Ye Chen memasang Perdana Menteri kura-kura dengan tripod penjara dewa gajah kota, dan kemudian berkata, masuklah bersama. Setelah itu, Ye Chen berjalan ke dalam gua, dan harimau Fei Tian, Suan Yuan dan yang lainnya juga masuk. Gu Jiao melihat napas individu ini, yang sangat kuat, dan tertawa getir. Ini sangat kaya, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Harimau terbang langsung bersemangat. Ini terhubung dengan pedalaman Gunung Longzu. Semua napas berasal darinya. Kita akan masuk bersama sebentar lagi. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ye Chen menyiapkan tripod penjara kota Sensiang, menuangkan banyak cairan supernatural ke dalamnya, dan menggunakannya untuk merebus sup. Itu terlalu mewah. Tetua Gu Jiao, Anda memiliki roh naga yang semakin kuat. Bahkan jika tidak ada naga, itu jauh lebih kuat daripada beberapa orang naga. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Gu Jiao berkata sambil tersenyum kecut, tidak peduli seberapa kuat roh naga itu, kuncinya adalah meningkatkan alam. Jika tidak, jika Anda bertemu lawan, Anda tetap tidak akan bisa bertarung. Tuan Gu Jiao, apakah Anda sudah memasukinya? Tanya Ye Chen. Gu Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, napas di sini memberiku banyak tekanan. Ini adalah tekanan pada darahku. Aku tidak bisa masuk. Petik 2. Jika Anda bisa masuk dan membaptis di kolam darah, manfaatnya bagi Anda tidak akan terhitung. Kata Ye Chen. Gu Jiao berkata sambil tersenyum masam, saya tidak tahu. Saya harus memiliki kemampuan untuk masuk. Baiklah, pada saat itu, saya akan mengambil tripod untuk sesepuh, dan sesepuh akan membaptis di dalam kuali. Meskipun efeknya mungkin buruk, itu tidak terlalu buruk. Kata Ye Chen samar-samar. Mata Gu Jiao berbinar dan berkata, benarkah? Itu akan luar biasa. Setelah mengobrol di gua sebentar, sup kura-kura di kuali penjara kota Sensiang telah harum dan penuh kekuatan. Air dari mulut harimau telah mengalir untuk waktu yang lama. Sup yang dibuat oleh kura-kura dari tubuh dan cairan supernatural hanyalah tonik. Jiwa tua itu tersenyum. Ye Chen merasakan hal yang hampir sama, dan mulai membagikan sup itu kepada semua orang. Satu tripod sup kura-kura sudah cukup untuk diminum semua orang sebanyak 2 mangkuk. Ini sangat kuat. Aku akan mimisan. Setelah minum 2 mangkuk Fei Tian Tiger, aku merasa ada kekuatan di sekujur tubuh, yang perlu segera disempurnakan. Orang lain juga sama, merasakan kekaguman yang kuat akan kekuatan itu. Sebagian kekuatan telah mencapai titik jenuh, pada saat ini juga ada tanda-tanda untuk menerobos. Raja Naga, ini dia. Gunung ini disebut Longshan. Perdana Menteri Gui telah masuk dan menanyakannya. Di luar Longshan, pria berbaju besi itu berdiri di depan Ao Guang, Raja Naga Laut Cina Timur, dan berkata dengan hormat. Perdana Menteri Gui masuk. Kepala Ao Guang Mei menunduk, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Ao Guang menatap gunung di depannya, seperti punggungan naga, dan dia merasakan roh naga yang kuat. Hatinya tiba-tiba menjadi terkejut. Ini pasti Gunung Longzu yang hilang. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Akhirnya aku menemukannya. Mulai sekarang, Istana Naga di Donghai akan bangkit sepenuhnya. Saat aku kembali ke klan naga, siapa yang berani meremehkan kita? Ao Guang mencibir dan sangat bersemangat. Dengan harta karun Gunung Longzu, Raja Naga pasti akan mampu menguasai wilayah timur, dan membuat orang-orang naga mengagumi istana naga kita di Laut Cina Timur.
Pria berbaju besi itu juga menyanjung. Masuklah dan lihatlah. Ao Guang dalam suasana hati yang baik dan memasuki Longshan. Pada saat ini, ada kilatan napas di dalam gua. Yao Xi, Liu Piaoxue, dan yang lainnya telah mencapai kemacetan. Sekarang mereka terkena dampak sub kura-kura, yang langsung menerobos kemacetan dan dengan lancar memasuki ranah berikutnya. Saya berharap saya bisa makan lebih banyak sup tonik ini. Ini bukan akhir dari takdir. Saat itu, kita akan pergi ke Istana Naga Laut Cina Timur untuk memotong naga dan membuat sup tulang naga, yang jauh lebih enak daripada sup kura-kura ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yang ini bisa, saya belum makan daging naga. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum. Seseorang datang. Pada saat ini, seorang pria kuat di keluarga Chang mengubah penampilannya dan merasakan napas yang kuat mendekat. Ye Chen dan yang lainnya sedikit tercengang. Ye Chen berkata, sepertinya mereka dari Istana Naga di Laut Cina Timur. Baru saja mengatakan untuk memotong naga, sekarang mereka datang. Istana Naga Donghai benar-benar pengertian. Flying Tiger mencibir. Chang Jian berkata, dua tetua klan, kalian pergi untuk melihat apakah kalian bisa makan daging naga, itu tergantung pada kalian. Kedua tetua keluarga Chang bergegas keluar, dan Ye Chen juga keluar dari gua untuk melihat apa yang terjadi. Ao Guang, Raja Naga Laut Cina Timur. Ye Chen melihat Ao Guang dengan seringai di wajahnya. Ao Guang melihat Ye Chen, tetapi dia terkejut. Dia tidak menyangka. Kemudian, dia mencibir dan berkata, aku tidak menyangka begitu banyak orang tidak menemukanmu. Hari ini kau mengirimku ke pintumu. Ke pintu, apakah kau berbicara tentang dirimu? Kata Ye Chen sambil tersenyum. Ao Guang merasakan beberapa napas yang kuat. Wajahnya berubah. Matanya tertuju pada dua tetua keluarga Chang dan Chang Beitian. Napas mereka berempat membuat Ao Guang merasakan tekanan. Aku masih berbicara tentang memakan daging naga, tetapi aku tidak menyangka akan ada naga yang datang ke pintu. Itu masih naga dengan kekuatan yang begitu tinggi, yang bisa lebih membantu. Gelap melawan langit, mata dingin dan tegas. Napas yang sangat kuat. Ao Guang terkejut. Bagaimana Ye Chen memiliki kehadiran yang begitu kuat di sekitarnya? Dua tetua klan, potong naga ini untukku. Aku akan mengundangmu untuk minum sup nanti. Pedang Chang berkata dengan dingin. Ya, Xiao Zhu. Kedua tetua keluarga Chang mengangguk dan mengembuskan napas kuat, yang membuat Ao Guang langsung gemetar. Napas semacam ini lebih kuat daripada tak terkalahkannya Lao Long Wang Ao. Pergilah. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, Ao Guang langsung mundur. Pria berbaju besi itu ketakutan. Sebelum dia bisa pergi, dia ditangkap oleh Ao Guang dan dilemparkan ke dua tetua keluarga Chang. Kepiting, sudah waktunya bagimu untuk setia. Jalan Ao Guang yang menyeramkan. Raja Naga, kepiting akan terkejut, hanya mengeluarkannya, merasakan kekuatan yang kuat terbelah, seluruh tubuhnya langsung meledak. Apakah menurutmu kau bisa pergi? Seorang lelaki tua dari keluarga Chang mendengus dingin. Tubuhnya melesat dan menghalangi jalan Ao Guang. Dua jenderal veteran dari keluarga Chang menyerang Ao Guang di tengah. Ao Guang ketakutan. Ia pikir ia bisa mendapatkan harta karun tertinggi, tetapi ia tidak menyangka itu adalah bencana. Mantra itu, Ao Guang menggertakkan giginya dan meraung. Nafas seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya. Dia menghantamkan tongkat naga ke seorang lelaki tua dari keluarga Chang. Apel kecil mengguncang pohon. Minuman dingin tua dari keluarga Chang, telapak tangan, kekuatan dahsyat menyapu ke empat sisi, satu pukulan membuat tongkat naga Ao Guang terlempar keluar. Puff! Ao Guang lain tidak dapat menahan pertumpahan darah Ao Guang. Sungguh menakutkan. Tidak, Ao Guang Hao meraung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga raksasa, dan naga itu bernyanyi dan mengguncang langit. Puff! Tubuh Ao Guang terlempar keluar dan dipotong menjadi dua bagian oleh tangan tua dari keluarga Chang. Ao Guang menyerahkan sebagian tubuhnya dan melarikan diri dengan gegabah. Mati! Keluarga Chang menamparkan kepala Ao Guang dan menghancurkan Dewa Yuan. Makan daging naga, kata harimau terbang dengan santai. Pada saat ini, jauh di dasar istana naga di Laut Cina Timur, seekor naga tua yang sedang tidur membuka matanya yang seperti lonceng tembaga dan meraung. Seluruh istana naga di Cina Timur Laut berguncang hebat. Ao Guang, siapa yang membunuh putraku?
Laolong meraung, dan seluruh Laut Cina Timur memicu gelombang besar. Longshan, pada saat ini, tubuh Ao Guang telah dikuliti dan dijepit, dan dimasukkan ke dalam kuali penjara kota Sensiang, yang direbus dengan cairan roh. Ao Guang adalah kekuatan 6 tingkat tubuh yang keluar dari tubuh. Ia penuh dengan kekuatan spiritual dan kuat dalam esensi darah. Setelah direbus menjadi sup, kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengerikan. Enak sekali, pasti lezat. Mata harimau Fei Tian menyala-nyala menatap Ding, penjara kota yang bagaikan dewa, ingin segera makan daging dan minum sup. Awalnya, mana mungkin kita berpikir bahwa kita bisa merebus Raja Naga Donghai menjadi sepanci sup hari ini. Men Tian tertawa. Saat itu, Istana Naga Donghai juga merupakan kekuatan yang kuat di seluruh wilayah timur. Dengan kekuatan mereka saat itu, perlu untuk memberi penghormatan kepadanya. Sedikit berlalu, Ye Chen tidak khawatir, latihan terus-menerus, esensi dari latihan menyeluruh. Nyalakan panci, sudah waktunya untuk mulai tertawa. Sepanci sup ini cukup untuk semua orang minum 2 atau 3 mangkuk, tetapi esensi di dalamnya terlalu kuat. Saya khawatir semua orang hanya bisa minum 2 mangkuk jika mereka bisa bertahan sampai mati. Kalau tidak, esensinya terlalu besar untuk ditanggung tubuh. Daging naga ini lezat, jauh lebih baik daripada daging biasa. Xuanwu tertawa. Ada seekor naga tua di Istana Naga Laut Cina Timur. Setelah selesai di sini, kita akan memotongnya. Rasanya akan lebih lezat. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya. Kali ini, Istana Naga di Laut Cina Timur telah menemukan Gunung Longzhu, jadi harus dihancurkan sepenuhnya, sehingga orang-orang dari klan naga tidak dapat menemukan Gunung Longzhu. Setelah makan dan minum dengan gembira, seluruh tubuh bersinar dengan aliran esensi, yang hampir meluap. Mereka semua mencari tempat untuk mulai memurnikan. Nenek, aku sudah hampir mati. Flying Tiger bersendawa, berubah menjadi anak kucing, dan tertidur. Yang lain juga duduk bersila dan memurnikan esensi mereka. Roh Ye Chen mengalir di seluruh tubuhnya, pertama sup kura-kura, dan kemudian sup tulang naga, yang membuat napasnya terus naik. Sekarang dia telah mencapai puncak dari 3 tingkat keadaan di luar tubuh. Setelah beberapa jam, semua talenta memurnikan esensi dalam tubuh mereka, dan roh seluruh orang berbeda. Bahkan napas kedua tetua keluarga Chang juga naik banyak, dan mereka sangat senang. Ketika kita memasuki pedalaman Gunung Longzhu, tetua Gu Jiao, tolong jaga di sini. Ye Chen berkata kepada Gu Jiao. Gu Jiao menganggukkan kepalanya dan berkata, pergilah. Ye Chen memimpin orang-orang ke lorong. Pada saat memasuki lorong, kekuatan yang kuat melonjak masuk, dan semua orang merasakan tekanan, yang langsung ditentang oleh napas yang mengalir. Tekanan yang begitu kuat, apa isinya? Seorang anggota tua keluarga Chang terkejut. Ye Chen berkata, bagian dari Gunung Longzhu yang ditinggalkan oleh orang-orang naga di negeri dongeng adalah tempat terpenting dari seluruh Gunung Longzhu. Itu adalah tempat pemakaman leluhur orang-orang naga. Itu sangat alami dan mengerikan. Tempat pemakaman leluhur klan naga. Semua orang terkejut. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat bahwa mayat itu masih ada di sana. Mereka mengambil jalan memutar dan mengabaikannya. Mereka pergi jauh-jauh ke pedalaman Gunung Longzhu. Ini adalah tempat terpenting bagi orang-orang naga. Ye Chen membawa orang-orang ke kolam darah, sambil menunjuk ke kolam darah yang kaya itu. Ketika mereka melihat kolam darah itu, mereka semua terkejut. Berapa banyak leluhur klan naga yang dapat mencapai tujuan ini dengan konsistensi yang begitu kental? Keluarga Chang berkata dengan cara yang lama dan terkejut. Mari kita semua melompat masuk dan menyerap kekuatan sebanyak yang kalian bisa. Itu juga semacam penempaan bagi tubuh. Ye Chen berkata dengan lemah. Melompat masuk. Kerumunan itu terkejut. Di mata orang-orang yang tercengang, Ye Chen langsung melompat masuk, bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan memulai keputusan tubuh emas 9 putaran. Betapa mesumnya si harimau terbang yang dimarahi, pikirkan saja semuanya jadi merinding. Ye Chen melompat ke dalam kolam darah. Meskipun dia telah menjalankan 9 putaran tubuh emas untuk melindungi tubuhnya, dia masih merasakan sakit yang tajam datang darinya, seolah-olah ratusan juta semut sedang memakan tubuhnya. Ye Chen penuh dengan rune ajaib, dan dia mampu menahan kekuatan mengerikan dari kolam darah. Ye Chen mulai menyerap kekuatan di kolam darah. Hanya ketika dia memasuki kolam,
Kekuatan yang diserap adalah yang paling murni dan tebal, dan pada saat yang sama, dia bisa menggiling daging. Aku akan ikut juga. Aku tertawa dan buang air besar. Xuanwu juga tidak menunjukkan kelemahan, dan kemudian melompat bersama mereka. Mereka semua memiliki tubuh yang kuat, yang hampir tidak dapat menahan kekuatan yang kuat di kolam darah. Xuan Yuan, harimau terbang, dan yang lainnya semua saling memandang. Mereka tidak memiliki tubuh yang seaneh Ye Chen. Jika mereka melompat masuk, tidak mudah untuk menerimanya. Nenek, aku menyingkir. Gigi harimau terbang itu menggigit, kepalanya tertusuk, begitu masuk, hantu harimau terbang itu memanggil hantu, aku menyeka, sakit sekali ah. Xuan Yuan dan Chang Jian juga melompat masuk, seluruh tubuh Xuan Yuan berubah menjadi pedang, dengan cara ini untuk menahan kekuatan dahsyat di kolam darah. Liu Feisue dan Yao Xi mengangguk dan melompat masuk, dan mengeluarkan napas dingin, seolah-olah untuk menyegel kolam darah panas itu menjadi es. Kamu juga melompat masuk. Sangat baik bagimu untuk membantumu meningkatkan alammu. Konferensi Negeri Dongeng akan segera datang. Kekuatanmu harus ditingkatkan untuk bersinar di pertemuan Negeri Dongeng, kata salah satu keluarga Chang. Langit dan langit yang membenci mengangguk. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Meskipun akan menyakitkan, itu sepadan jika kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Langit dan langit Chang yang membenci melompat ke kolam darah. Pada saat itu, ada kekuatan dahsyat yang datang, dan seluruh tubuh terasa sangat sakit. Kedua keluarga Chang telah memasuki kolam darah. Ketika mereka mencapai level mereka, sulit untuk ditingkatkan. Jika tidak ada rangsangan khusus, sangat sulit untuk meningkatkan alam. Di kolam darah, pangsitnya sama, Ye Chen dan yang lainnya semuanya menggelegak di dalamnya, setiap ekspresi ganas, yang terlalu menyakitkan. Namun, semua orang tidak membuang waktu sedikit pun, semua dalam penyerapan kekuatan yang cepat, menggunakan stimulasi kolam darah, menerobos keadaan. Seluruh tubuh Ye Chen melonjak, simbol sihir melilit seluruh tubuh, dengan putus asa menyerap kekuatan di kolam darah, terus-menerus memurnikan, seluruh napas tubuh meningkat dengan cepat. Sekitar setengah jam berlalu, Yao Xi dan Liu melayang salju tidak tahan, dari kolam darah bergegas keluar, di seluruh tubuh napas yang sangat luas. Mereka duduk dengan lutut mereka dan menyempurnakan kekuatan yang diserap secara menyeluruh. Ledakan, ledakan, kedua orang itu telah menerobos satu sama lain secara berturut-turut, mencapai keadaan 3 tingkat keluar dari lubang. Aku tidak tahan. Setelah beberapa saat, bagaimana harimau terbang itu berteriak keluar dari kolam darah. Pada saat ini, napasnya tiba-tiba naik, dan itu juga mencapai 3 tingkat keadaan keluar, dan seluruh tubuhnya bersinar, dan rune itu melesat keluar, membungkus seluruh tubuhnya, yang tampak misterius. 1 jam berlalu, Mentian tidak tahan, bergegas keluar dari kolam darah, kekuatan yang sangat kuat meledak, ruang nyata bergetar. Mentian berhasil menerobos 3 tingkat lubang, dan kekuatannya lebih tebal. Seluruh orang itu tampaknya tumbuh jauh lebih tinggi dan lebih besar. Dalam Mentian, kurang dari 10 napas, Xuanwu tidak tahan untuk bergegas keluar, napasnya melonjak dengan cepat, dan gas darah melesat keluar, menerobos 3 lapisan wilayah keluar. Pada saat ini, di kolam darah, cahaya pedang naik, dan pedang mengamuk, dan suara keras terdengar, seperti menghancurkan seluruh kolam darah. Pedang Xuan Yuan, berdengung keluar dari kolam darah, cahaya pedang, memancarkan cahaya yang menyilaukan, napas raja. Xuan Yuan, bocah ini tampaknya telah sepenuhnya terbangun, aku merasakan keabadian. Harimau terbang menatap pedang Xuan Yuan Dao. Pedang Xuan Yuan berubah menjadi Xuan Yuan, yang masih merupakan pedang Qi yang menyiram langit. Setelah alam dinaikkan ke 3 tingkat Qiao Jing, pedang Qi menghilang perlahan. Pada saat ini, hanya tersisa Pagi, Chang Jian, saudara-saudara keluarga Chang, keluarga Chang 2 keluarga sudah tua. Saudara-saudara keluarga Chang dan keluarga Chang kekuatan jujur kuat, waktu beruang alami akan lama, dan tulang pedang bawaan Chang Jian, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengasah, tidak akan menyerah dengan mudah. Adapun Ye Chen, apalagi, dia tidak akan pernah keluar tanpa mampu menanggungnya sepenuhnya. Kemacetanku akhirnya menerobos. Keluarga Chang berpikir bahwa keluarga itu sangat bersemangat, bergegas keluar dari kolam darah, dan kemudian pergi ke samping untuk mulai memengaruhi keadaan.
Keluarga Chang yang lain sudah tua saat ini, napasnya juga menjadi mudah tersinggung, bergegas keluar dari kolam darah, ke tempat lain untuk memengaruhi keadaan. Kekuatan mereka telah mencapai puncak keadaan pikiran, dan hanya satu langkah ke dalam gangguan. Jika tidak ada baptisan kolam darah, mereka akan membutuhkan waktu setidaknya lama untuk menerobos gangguan. Kemudian, saudara Chang bergegas keluar dari kolam darah, kekuatan mereka telah mencapai 7 tingkat wilayah keluar, sekarang napas tubuh mereka meledak, membuat mereka memasuki 8 tingkat wilayah keluar. Anda tahu, di antara 4 keluarga di wilayah selatan, kekuatan mereka hampir sama. Siapapun yang pertama kali menerobos 8 tingkat alam, keluar dari tubuh, terbukti menjadi langkah maju yang besar. Chang melawan langit dan Chang hentian bersemangat, mereka jauh dari berpikir bahwa kali ini untuk mengikuti, ada peluang seperti itu. Pada saat ini, hanya Ye Chen dan Chang Jian yang tersisa di kolam darah. Kedua orang ini sedang mandi di dalamnya, bukan jalan alam. Keduanya tidak normal, Fei Tian Tiger menyindir. Xiao Zhu adalah tulang pedang alami, yang tidak sebanding dengan konstitusi kita yang biasa. Kata Chang melawan langit. Dalam sekejap, cahaya 10.000 pedang keluar dari kolam darah, dan seluruh kolam darah mendidih. Napas pedang Chang meletus seperti gunung berapi. Itu satu tingkat keluar dari tubuh. Jalan Xuanwu. Sungguh nafas yang kuat, sepertinya ini belum berakhir. Mentian bahkan lebih terkejut. Apakah ini akan dipromosikan 2 tingkat berturut-turut? Fei Tian Tiger juga membuka mulutnya dan terkejut. Seorang lelaki tua dari keluarga Chang berkata sambil tersenyum, Xiao Zhu adalah Xiao Zhu. Baik di awal atau sekarang, itu masih yang paling mempesona. Ledakan, pedang Chang melesat keluar dari kolam darah, dan roh pedang melesat keluar dari tulang, dan nafas membubung ke langit. Sekali lagi, itu menembus suatu keadaan dan mencapai tingkat kedua dari keadaan di luar tubuh. Pada saat ini, Ye Chen di kolam darah masih terbungkus jimat, berendam di kolam darah tanpa gerakan apapun. Kolam darah ini seharusnya tidak mengetahui kekuatan ini. Ye Chen memiliki perasaan bahwa pasti ada hal-hal yang lebih berharga di kolam darah ini, yang merupakan prioritas utama orang-orang naga. Meskipun kolam darah itu mengerikan, itu masih jauh dari Chengdu. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ini adalah Gunung Longzhu di negeri dongeng. Jika tidak ada tempat yang aneh, itu tidak bisa dikatakan sama sekali. Ye Chen langsung masuk ke kolam darah, ke kedalaman kolam darah. Apa yang Ye Chen lakukan? Flying Tiger berkata dengan heran. Semua orang terkejut dan saling memandang dengan takjub. Ye Chen menyelam ke kedalaman kolam darah untuk melihat seberapa dalam kolam darah itu, dan apakah ada sesuatu yang istimewa di tempat yang dalam ini. Jika tidak, dia tidak akan berdamai. Setelah tenggelam ke dalam kolam darah, Ye Chen mempersembahkan kurban kepada para dewa dan menggantungnya di atas kepalanya, dilapisi dengan rune yang mengerikan. Dia membuka jalan dan masuk jauh. Kolam darah itu sangat dalam, sepertinya tidak ada dasarnya. Setelah sekian lama, Ye Chen merasakan napas yang berbeda. Napas ini sangat kuat, yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada kekuatan di dalam kolam darah. Pada saat ini, kolam darah menghilang, Ye Chen muncul di tempat yang kabur, hanya ada lapisan tipis antara kolam darah dan di sini. Raungan naga keras dan memekakkan telinga, dan Ye Chen terkejut. Memang ada gua lain di dalamnya. Suara nyanyian naga terus bergema di sini. Ye Chen waspada terhadap sekelilingnya. Dia dapat melihat bahwa ada garis-garis gas berbentuk naga yang berenang di sekitar. Suara nyanyian naga dipancarkan oleh gas-gas ini. Ini adalah roh naga yang sebenarnya. Jiwa tua itu terkejut. Roh naga sejati. Ini adalah formasi orang-orang naga yang kuat ketika mereka duduk. Hanya ketika kekuatan mereka mencapai keadaan yang sangat menakutkan, mereka dapat membentuk roh naga yang sebenarnya. Kamu dapat menghasilkan banyak uang. Jiwa tua itu tertawa. Ye Chen juga merasakan kengerian ki naga yang sebenarnya ini. Setiap gas mengandung kekuatan yang tak tertandingi, yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada kekuatan di kolam darah. Memurnikan ki naga asli jauh lebih kuat daripada yang bisa kamu dapatkan dari kolam darah. Selain itu, kamu dapat mengumpulkan semua ki naga asli dan menggunakannya untuk berkultivasi perlahan. Kata jiwa tua itu.
Ye Chen mengangguk dan mempersembahkan kurban ke kuali penjara kota Gajah Dewa. Dia pergi ke arah roh naga asli dan ingin mengumpulkannya. Raungan. Namun, roh naga asli itu tampaknya adalah naga yang hidup, dan dia masih sadar. Dia meraung ke tripod penjara kota Gajah Dewa, tampak sangat marah. Roh naga asli benar-benar kuat, dan ada beberapa kesadaran. Jiwa tua itu lebih bersemangat. Orang tua itu terkejut, dan orang tua itu dipaksa keluar dari kuil. Ambillah. Ye Chen meneguk minumannya, dan dinding penjara kota Gajah Dewa akan mengumpulkan gas naga asli. Kemudian, Ye Chen mulai mengumpulkan ki naga asli lainnya satu per satu menurut metode ini. Ada 18 naga asli di sini, yang masing-masing sangat kuat dan mengandung kekuatan yang tak terukur. Ye Chen terus mencari di tempat yang berkabut ini. Dunia tampaknya sangat besar, tempat yang berkabut, bagaimanapun, tidak dapat melihat tepinya. Di pagi yang berkabut, ketika dia melihat cahaya redup di kejauhan, dia belum siap untuk pergi. Hati Ye Chen bergerak, dengan hati-hati, perlahan menuju cahaya redup di dekat masa lalu. Ye Chen mendekati cahaya itu dan mengamatinya dengan saksama. Itu adalah sepotong kecil tulang putih. Tepatnya, itu adalah lunas. Di lunas ini, tampaknya masih ada seekor naga kecil yang menempel di atasnya. Itu adalah tulang peri. Kamu tidak seberuntung itu. Hun Lao melihat lunas itu dan merasa gembira. Esensi lunas ini belum hilang. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ia dapat digunakan sebagai harta karun, seperti kulit pohon willow. Hati Ye Chen juga sangat gembira. Lunas itu pasti setingkat dengan tulang abadi naga. Esensinya belum hilang. Seberapa kuatkah Master Lunas itu? Ye Chen mengulurkan tangan untuk meraihnya. Pada saat ini, naga yang menempel di lunas itu tiba-tiba menyerbu keluar dan menjadi sangat besar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung marah pada Ye Chen. Ye Chen dengan cepat mundur, terkejut bahwa naga kecil itu masih memiliki kesadaran seperti itu. Apakah ini naga kecil yang dibesarkan oleh esensi lunas? Jiwa tua itu juga tercengang, tetapi segera menjadi tenang dan menjadi lebih bahagia. Dia berkata, ambil naga kecil itu bersama-sama. Jika kamu dapat mencap lunas pada senjata itu, dan membuat naga kecil itu menjadi roh senjata, itu akan sangat meningkatkan kekuatan senjata itu. Sepertinya aku belum memiliki senjataku sendiri. Ye Chen tiba-tiba memikirkan masalah seperti itu. Dia menggunakan senjata lain, tetapi dia tidak pernah memurnikan senjata itu sendiri. Kamu benar-benar membutuhkan senjatamu sendiri, tetapi kamu tidak dapat membuatnya dengan sembarangan. Kamu harus memiliki bahan-bahan yang bagus untuk memurnikannya. Kamu lebih suka memilikinya daripada memilikinya, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sembarangan. Begitu dia mendapatkan bahan-bahan yang bagus, dia akan pergi untuk memurnikan senjatanya sendiri dan mempertimbangkan jenis senjata apa itu. Ye Chen mengorbankan daftar dewa dan menekan masa lalu terhadap naga kecil itu. Kekuatan ilahi dari daftar itu tak tertahankan. Naga kecil itu penuh dengan rasa takut di bawah kekuatan ilahi dari daftar itu. Masih belum tunduk padaku. Ye Chen minum. Naga kecil itu gemetar, tetapi dia tampak sangat tidak mau. Ye Chen mengangkat alisnya, dan kekuatan ilahi dari daftar dewa itu ditekan lagi. Serangkaian simbol sihir melesat keluar dan berubah menjadi rantai, yang mengunci Xiaolong. Kekuatan sihir rune melesat keluar dari segala arah. Bruce Lee gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Apakah kau tidak akan menyerah? Ye Chen berkata dengan dingin. Bruce Lee tidak tahan dengan kekuatan ilahi dari daftar dewa, dan tubuhnya langsung masuk ke lunas, seolah-olah itu dicap di atasnya. Ye Chen berjalan mendekat dan mengambil lunas itu. Naga kecil itu tidak berani membuat kesalahan dan berbaring di atasnya dengan jujur. Lunas ini tidak sebesar telapak tangan, tetapi ketika Ye Chen memegangnya, dia merasa ada kekuatan yang mengerikan di dalamnya, hampir sama dengan kekuatan kulit pohon willow. Lunas ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan pemiliknya sudah jatuh. Sungguh luar biasa bahwa ia masih bisa memiliki kekuatan kulit pohon willow. Mungkin karena roh naga asli di sini. Ye Chen berpikir, sepertinya hanya yang ini yang mungkin, kalau tidak, meskipun kuat, ia akan kehilangan semua kemuliaan, seperti mayat naga besar di pedalaman Gunung Longzhu. Setelah memasang lunas,
Ye Chen terus mencarinya. Di ruang yang luas, tidak ada batas. Setelah berjalan lama, Ye Chen punya ide. Ia mengeluarkan lunas dan berkata, apakah ada yang lain di sini? Naga di lunas tidak memperhatikannya. Ye Chen tersenyum tipis di sudut mulutnya. Ia mengeluarkan daftar Feng Shen dan menekannya langsung ke lunas. Xiaolong mengeluarkan suara sedih dan mengambil daftar Feng Shen dan berkata, sekarang, apakah kau bersedia mengatakannya? Xiaolong mendengus, bergegas keluar dari lunas dan berenang ke depan. Ye Chen segera mengikutinya. Setelah beberapa saat, Ye Chen melihat kepala naga yang sangat besar di udara. Hanya ada satu kepala naga di udara, dan tidak ada tubuh naga. Tampaknya berasal dari ruang lain. Itu sangat misterius. Dan di mulut keran, tetesan air sebening kristal, mengeluarkan napas cairan yang kuat dengan sangat lambat. Ye Chen mendekat untuk melihat, di bawah keran, ada kolam kecil, tidak lebih dari 2 zang bulat, ada banyak cairan di dalamnya, semuanya menetes dari mulut keran. Apa ini? Ye Chen ragu bahwa dia dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang mengerikan dalam cairan itu. Ini adalah ambergris, ya Tuhan. Ini adalah rumah harta karun nyata dari orang-orang naga. Jiwa tua itu membelalakkan matanya dan berkata, air liur naga ini lebih kuat daripada kolam darah, jauh dari sebanding dengan kolam darah. Apakah ini ambergris? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan penuh kegembiraan dan berkata, kapan perlu mengolah kolam air liur naga seperti itu? Orang-orang naga akan kehilangan rumah harta karun ini. Diperkirakan mereka akan meneteskan darah setiap hari. Ye Chen tertawa, lalu terlepas dari 3 atau 721, dia melompat masuk dan mandi dengan ambergris. Saat memasuki kolam, Ye Chen sepertinya merasakan ki naga yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, dan bisa mendengar suara nyanyian naga. 8 tripod dan dewa langit dan bumi semuanya terserap dalam momen itu. Tampaknya daftar Feng Shen tidak terkecuali. Semua rune menyala pada saat ini dan menjadi menyilaukan. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa naga di lunas juga berenang di kolam, menjadi sangat bahagia dan dengan cepat menyerap kekuatan ambergris. Ye Chen mengeluarkan pedang naga hijau dan mencelupkannya ke dalam air liur naga. Pedang naga hijau itu langsung bersinar dan menyerap kekuatan ambergris. Ye Chen tertawa getir. Saya khawatir air liur di kolam ini tidak cukup. Ye Chen pertama-tama menyimpan ambergris dalam jumlah besar, dan menyimpan Liu Piaoxue dan yang lainnya untuk berlatih. Kalau tidak, dia benar-benar diserap oleh senjata haus ini. Apakah itu akan menjadi kerugian besar? Dia juga tidak ambigu. Dia dengan cepat menyerap kekuatan ambergris. Aliran kekuatan seperti naga kecil yang berenang di tubuhnya. Kekuatannya mengerikan. Kolam ambergris, kelihatannya banyak, tetapi di bawah penyerapan beberapa artefak, kurang dari 1 jam, hampir setengahnya. Namun, Ye Chen tidak menghentikannya. Begitu artefak ini kuat, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Bagaimanapun, ini adalah artefak. Itu seperti naga yang sedang tidur. Begitu terbangun, itu dapat membangkitkan badai langit dan bumi. Ye Chen meluangkan waktu untuk menyerapnya. Dia penuh dengan nyanyian dan raungan naga. Di belakangnya, seekor naga biru muncul. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh ki naga, dan menjadi khusyuk. 1 jam berlalu, dan napas Ye Chen menembus batas dan bergegas keluar dari tubuh ke lantai 5. Pada saat ini, ambergris di kolam hampir mengering, dan Ye Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Jika kolam ambergris seperti itu diberikan kepadanya, dia masih tidak tahu kapan dia akan berlatih, tetapi sekarang dia diserap hanya dalam 2 jam. Ye Chen mengumpulkan semua ambergris yang tersisa, dan naga di lunas tampaknya menjadi lebih padat setelah menyerap ambergris, dan napasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen dapat merasakan bahwa kekuatan senjata-senjata ini telah meningkat pesat. Tetapi tampaknya pemulihannya masih jauh dari cukup. Artefak-artefak ini tidak dapat dipulihkan di dunia manusia. Meskipun kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan mereka, yang mereka butuhkan adalah kekuatan ilahi, dan hanya kekuatan ilahi yang dimiliki oleh dunia ilahi yang dapat memungkinkan mereka untuk pulih. Kata jiwa tua itu. Seberapa banyak yang bisa mereka pulihkan? Setidaknya, di dunia manusia, cukup bagi mereka untuk memulihkan kekuatan alat Tao puncak. Ye Chen tersenyum. Hal-hal antara negeri dongeng dan dunia dewa terlalu jauh untuk dipertimbangkan.
Ye Chen memegang pedang naga hijau. Dia merasakan napas yang kuat. Kekuatan pedang naga hijau lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, jika tidak ada roh, dia tidak akan menjadi abadi lagi. Bruce Lee, apakah ada hal baik lainnya di sini? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Bruce Lee menggelengkan kepalanya, dan Ye Chen tidak kecewa. Bagaimanapun, dia telah memperoleh begitu banyak manfaat dan cukup puas. Kemudian, Ye Chen bergegas keluar dari dunia dan masuk ke kolam darah. Sudah lebih dari 2 jam berlalu. Kenapa Ye Chen belum juga keluar? Di tepi kolam darah, semua orang menunggu Ye Chen. Selama lebih dari 2 jam, tidak ada pergerakan di kolam darah, yang membuat semua orang merasa aneh dan khawatir. Aku akan turun dan melihat. Chang Jian sedikit cemas. Xiao Zhu tidak bisa melakukannya. Anggota keluarga Chang menghentikannya. Fei Tian Tiger berkata, tunggu sebentar, Ye Chen, bocah itu tidak akan menembak sasaran. Dia pasti mendapat beberapa keuntungan di bawah. Nenek, selalu seperti ini. Jangan bilang ini adalah aura protagonis. Ini masalah karakter. Jalan Suanyuan. Jangan bilang tentang karakter manusia. Aku binatang dewa. Jika kamu tidak memiliki karakter manusia, kualitas binatang hampir sama. Fei Tian Tiger menyindir. Bang, selama pembicaraan, sesosok tubuh keluar dari kolam darah, dan mereka semua terkejut dan mundur. Aku tahu kamu tidak mati. Apa yang terjadi padamu? Harimau Fei Tian menyeringai pada Ye Chen dan melihat ke atas dan ke bawah. Yang lain juga melihat ke arah Ye Chen. Saudara-saudara dari keluarga Chang dan keluarga Chang agak terkejut. Ye Chen menerobos lantai keempat dari keadaan di luar tubuh sebelumnya, tetapi setelah 2 jam, ia telah menjadi lantai kelima dari keadaan di luar tubuh. Apakah terlalu cepat? Ye Chen berkata sambil tersenyum, pasti ada beberapa hal yang baik. Masih ada ruang di bawah kolam darah, yang merupakan rumah harta karun klan naga. Aku bersihkan, cepat serahkan harta karun itu, adalah saudara untuk berbagi bersama. Harimau terbang ingin melompat ke atasnya. Ye Chen mengeluarkan ambergris dan berkata, tidak seorang pun dari kalian yang memiliki bagiannya. Ambergris. Keluarga Chang yang lama terkejut. Mata harimau terbang juga lurus, berkata, apakah benar-benar ambergris? Sambil berkata, harimau terbang merampok sebagian, membuka mulut untuk minum banyak. Ye Chen melihat ini, batuk, tersedak tidak bisa tersenyum, ini juga air mandinya, orang ini terlalu rakus. Bagaimana Anda bisa meminumnya langsung? Ye Chen tidak mudah membuka mulutnya. Ini adalah ambergris yang telah ia mandikan. Kalau tidak, akan memalukan. Apakah ini ambergris untuk diminum? Ye Chen menatap harimau terbang itu. Ia takut orang lain akan minum seperti yang dilakukannya. Itu buruk. Harimau terbang menjilat bibirnya, berkata, tabung itu bisa diminum, asalkan dapat menyerap pemurnian, prosesnya tidak penting. Baiklah, lebih baik tidak meminumnya. Lebih baik memurnikannya. Ye Chen berkata, air liur naga akan dikirimkan kepada semua orang. Wah, itu saja ambergris. Jalan harimau Fei Tian. Petik 2. Apa lagi yang kau inginkan? Air liur naga ini adalah harta karun. Itu adalah harta karun keluarga naga. Tolong puaskan dirimu. Ye Chen berkata dengan wajah pucat, harimau terbang itu menatap dengan satu mata. Harimau Fei Tian sedikit tertekan. Ia pikir ia bisa mendapatkan lebih banyak hal baik, tetapi mendapatkan begitu banyak ambergris adalah hal yang baik. Semua orang mulai berlatih, dan pertemuan negeri dongeng akan segera dibuka. Prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan dengan cepat, yang merupakan kenyataan pahit. Ye Chen meninggalkan banyak ambergris, cukup bagi semua orang untuk meningkatkan beberapa alam. Ye Chen tidak melanjutkan latihannya. Dia keluar dari pedalaman Gunung Longzhu dan datang ke gua. Gu Jiao sedang menunggu di dalam gua. Melihat Ye Chen keluar, mata Gu Jiao berbinar-binar, dan dia berharap untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah untuk dimurnikan. Ye Chen mengorbankan tripod penjara kota Gajah Dewa, yang menjadi sangat besar dan tak tertandingi. Itu dipenuhi dengan esensi darah. Gu Jiao menarik napas dalam-dalam dan dipenuhi dengan emosi. Tuan Gu Jiao, Anda dapat mulai memurnikannya sekarang. Ada juga sepotong ambergris, yang sangat bermanfaat bagi Anda. Ye Chen berkata dan mengambil sepotong ambergris dan memberikannya kepada Gu Jiao. Ambergris.
Gu Jiao menarik napas dalam-dalam, yang sangat luar biasa sehingga dia hampir tidak dapat bermimpi mendapatkan hal yang begitu baik. Kali ini, Tuan dapat sepenuhnya mengeluarkan dampak dari tubuh. Ada roh naga sungguhan di sini. Jika Anda memanfaatkannya dengan baik, mungkin Anda dapat berubah menjadi naga. Ye Chen berkata, dan roh naga asli berubah menjadi esensi darah. Gu Jiao terkejut lagi. Dia tidak bisa membayangkan betapa banyak hal baik yang didapat Ye Chen kali ini. Aku tidak ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Di masa depan, jika ada yang bisa kulakukan untukmu, aku benar-benar terikat tugas. Gu Jiao berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, ketika guru Jiao kuno membantuku, aku Ye Chen tentu saja ingin tahu rasa terima kasihnya. Gu Jiao berkata, pada awalnya, itu hanya transaksi yang tidak normal, yang tidak membantu. Tetapi dengan kekuatan Gu Jiao, aku bisa saja dipaksa untuk membunuhku, dan mudah untuk membunuhku. Aku masih tahu itu, kata Ye Chen. Mata Gu Jiao bergerak sedikit, itu memang benar. Jika dia ingin membunuh Ye Chen tidak akan hidup sekarang, tetapi jika begitu, Gu Jiao pasti sudah mati sekarang. Gu Jiao melompat ke dalam esensi darah dan mulai menggunakannya untuk memurnikan tubuhnya. Kekuatan esensi darah sangat kuat, seluruh tubuh Gu Jiao gemetar, menggertakkan giginya dan menahan semua rasa sakit. Ye Chen menatapnya dalam diam dan duduk dengan lutut bersilang, menunggu yang lain menyelesaikan latihan mereka. Seiring berjalannya waktu, 2 jam kemudian, Liu dan Yaoxi datang ke gua bersama. Keduanya telah menerobos ke lantai 4 alam keluar. Jika sudah selesai, apakah kamu ingin bertemu dengan mereka? Tanya Liu. Berbicara tentang keluarganya, hati Ye Chen berbinar dengan sosok-sosok yang dipikirkannya siang dan malam. Dia tidak ingin melihatnya, tetapi dia tidak bisa pergi, karena dia tidak cukup kuat. Kali ini, ketika dia kembali, dia membuat keributan besar di kota suci. Berita itu pasti telah tersebar. Mungkin hal itu telah menarik perhatian banyak orang. Saat ini, dia tidak dapat kembali, tidak dapat melibatkan kerabat dekatnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku cukup kuat, aku dapat kembali. Yaoxi memegang tangan Ye Chen. Dia tahu bahwa yang paling dipedulikan Ye Chen adalah kerabatnya. Dia juga tahu bahwa Ye Chen benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat. Mustahil bagi orang luar untuk memahami ketidakberdayaan dan rasa sakit di hatinya. Apakah aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat? Pada saat ini, Suan Yuan keluar dan menertawakan adegan Ye Chen yang berlama-lama bersama Liu Piaoyue dan Yaoxi. Apa yang kamu lihat? Fei Tian Tiger mendengar kata-kata Suan Yuan, dan keluar dengan rasa ingin tahu. Melihat Ye Chen dan Yaoxi, Liu Piaoyue, dia langsung mengerti sesuatu, dan berkata dengan senyum buruk, Suan Yuan, kamu juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo terus berlatih, dan jangan menunda orang lain untuk membuat boneka. Apakah kamu kekurangan penggemar? Liu Piaoyue mendengus dingin. Flying Tiger menggigil, tersenyum hei-hei berkata, kamu pergilah, kami tidak punya apa-apa untuk dilihat, kamu sibuk. Kata Flying Tiger langsung masuk ke lorong. Suan Yuan juga merasa malu di sini, dan langsung masuk. Mengaum. Pada saat ini, Jiao kuno di kuali penjara kota Senxiang mengeluarkan auman panjang, yang mirip dengan nyanyian naga, dengan aroma nyanyian naga, tetapi itu tidak murni. Ye Chen melihat ke tripod penjara kota Senxiang. Gu Jiao mengulurkan kepala dari esensi darah. Kepala ini agak mirip dengan kepala naga. Tanduk naga tumbuh keluar, dan sisik di seluruh tubuh bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu berubah menjadi naga. Ye Chen berkata. Dengan suara gemuruh yang panjang, Jiao kuno mengeluarkan esensi darahnya. Seluruh tubuhnya semakin dekat dengan naga itu. Jiao Long, di antara naga dan naga, memiliki sebagian besar karakteristik naga, tetapi tidak sepenuhnya berubah menjadi naga, setidaknya ekornya bukan ekor naga. Pada saat ini, napas Jiao kuno telah mencapai keadaan di luar tubuh, dan napas keseluruhan telah meningkat pesat. Setelah beberapa saat, napas seluruh tubuh Gu Jiao menyatu dan berubah menjadi pria parubaya. Meskipun penampilannya tidak tampan, dia tampak lebih heroik. Pada saat ini, Suan Yuan, Fei Tian Tiger, Suan Wu, dan yang lainnya telah keluar dari pedalaman Gunung Longzhu.
Mereka semua merasa luar biasa ketika melihat orang-orang heroik itu berubah menjadi Jiao kuno. Ye Chen, jika aku tidak memilikimu, aku akan menjadi naga. Aku tidak tahu kapan harus menunggu, haha. Gu Jiao tertawa gembira. Ye Chen berkata, jika kamu dapat mengubah naga menjadi naga, mungkin kamu harus bergantung pada ciptaan Jiao kuno itu sendiri. Gu Jiao mengangguk dan berkata, kemana lagi kau akan pergi? Pergi ke istana naga laut Cina Timur dulu, lalu bunuh Ao Bubai. Ye Chen berkata tanpa ragu. Gunung Longzu ini telah ditemukan oleh orang-orang naga. Itu tidak dapat diperoleh oleh istana naga di laut Cina Timur. Kalau tidak, itu akan lebih murah bagi orang-orang naga. Aku akan pergi bersamamu, kata Gu Jiao. Ye Chen tidak menolak, jadi mereka berangkat. Sebelum pergi, mereka menyegel gua jenderal tua keluarga Chang. Kecuali mereka terganggu, tidak ada yang bisa menemukan pintu masuk. Istana Naga Laut Cina Timur. Ayah, ada apa memanggil kita ke sini dengan tergesa-gesa? Jalan Aorun, Raja Naga Laut Barat. Aku tidak tahu. Aku akan mencari tahu saat ayahku datang. Jalan Aokin, Raja Naga Laut Cina Selatan. Mengapa kau tidak melihat kakak? Aoshun, Raja Naga Beihai, ragu. Kakakmu terbunuh. Pada saat ini, sebuah suara yang penuh dengan martabat dan kemarahan datang, Raja Naga Tua Ao yang tak terkalahkan muncul di istana naga klan naga. Ketika ketiga Raja Naga mendengar kata-kata Ao Bubai, mereka semua terkejut. Mereka bahkan berkata, lihat ayahku, menteri anakku. Ayah, kakak laki-lakiku telah terbunuh. Apa yang terjadi? Tanya Aokin. Wajah Ao Bubai muram dan berkata, kakak laki-lakimu seharusnya telah menemukan Gunung Longzu. Ketika aku pergi untuk memastikannya, aku merasa bahwa napasnya telah benar-benar menghilang. Gunung Longzu. Ketiga Raja Naga itu bahkan lebih terkejut dan saling memandang dengan hantu mereka sendiri di dalam hati mereka. Di mana Gunung Longzu? Ayo pergi sekarang. Orang yang membunuh kakak laki-laki itu harus mengikisnya hidup-hidup. Ao Sun menggertakkan giginya. Ao Bubai menatap ketiga putranya dan berkata dengan dingin, apakah kalian ingin membalas dendam, atau apakah kalian ingin mendapatkan harta karun Gunung Longzu? Ketiga Raja Naga itu terkejut dan berkeringat. Kalian tidak perlu pergi ke Gunung Longzu. Kami telah membunuh Ao Guang. Jika kalian ada di sini hari ini, itu akan jauh lebih mudah. Pada saat ini, di luar Istana Naga, terdengar suara dingin. Ao Invincible telah membuat tiga Raja Naga Laut terkejut. Kemudian, beberapa sosok muncul di Istana Naga. Ketika ketiga Raja Naga melihat Ye Chen, mereka terkejut dan kemudian gembira. Itu kalian. Kalian sangat mudah ditemukan. Aku tidak menyangka akan terperangkap dalam jaring. Aoran berkata dengan dingin. Ye Chen mencibir, melemparkan diri kalian ke dalam jaring. Aku bisa membunuh Ao Guang, dan sekarang aku berani muncul di sini. Apakah kalian pikir aku bodoh, atau apakah kalian cukup punya otak? Kalian, Aoran hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan beberapa napas yang sangat kuat. Wajah Ao Bubai tenggelam. Suasana saudara Chang dan tetua keluarga Chang membuatnya merasa tertekan, terutama kedua tetua keluarga Chang. Dia sama sekali tidak bisa melihat alam. Ye Daoyou, ayo kita bunuh naga-naga ini. Ini hadiah untuk Ye Daoyou. Seorang anggota keluarga Chang yang tua keluar dan berkata bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat karena Ye Chen. Terlebih lagi, leluhur kecil mereka adalah adik laki-laki Ye Chen, jadi tentu saja mereka ingin mengekspresikan diri. Aku akan merepotkanmu, Tuan. Ye Chen mengangguk sedikit. Keluarga Chang yang tua tiba-tiba mengeluarkan napas yang kuat, tekanan yang kuat menghantam, hati Ao Bubai terkejut, wajah tiga Raja Naga Laut lainnya berubah drastis, seluruh tubuhnya gemetar. Ini, Istana Naga Empat Laut kalian bukan ras kami, seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Keluarga Chang yang tua mendengus dingin, tamparan di masa lalu, wajah tiga Raja Naga Laut berubah drastis, dalam menghadapi badai ini, sama sekali tidak tahan. Tidak, tiga Raja Naga Laut semuanya ketakutan dan berteriak. Jika akhir hari tiba, tubuhnya langsung hancur. Ao Bubai melihat situasi ini, segera melarikan diri. Lelaki tua dari keluarga Chang mendengus dingin, jika kau membiarkanku melarikan diri, bagaimana aku bisa menghadapinya? Dengan itu, sebilah cahaya pedang membelah dan membelah seluruh istana naga.
Ao Bubai terkejut dan segera mendesak seluruh tubuhnya untuk mengorbankan mutiara yang menyilaukan untuk melawan pedang tua dari keluarga Chang. Ledakan, manik-manik yang menyilaukan itu terbelah dan terbang keluar, tubuh Ao Bubai hampir terbelah menjadi dua, berusaha keras untuk melarikan diri. Mati, leluhur Chang menamparkan, dan kekuatan teror langsung menghancurkan kepala Ao Bubai.